Bayangkan ini, 3 sahabat karib, penuh semangat petualangan, memutuskan mendaki Gunung Lawu di malam yang gelap gulita. Mereka tertawa, bercanda, dan saling dukung di jalur yang curam. Tapi saat fajar menyingsing, hanya 2 yang muncul di base camp. Yang ketiga, hilang tanpa jejak, seolah ditelan kabut pegunungan. Apa yang sebenarnya terjadi di atas sana? Apakah mitos kuntilanak penunggu Lawu benar-benar nyata? Atau ada sesuatu yang lebih gelap yang menguji batas iman dan ketahanan manusia? Halo, para pencinta horor. Selamat datang kembali di channel ini. Tempat gue bagi cerita-cerita mencekam dari pelosok Indonesia. Kalau lo baru di sini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update. Malam ini, gue bakal bawa lo ke pendakian horor di Gunung Lawu yang legendaris. Cerita ini panjang, slow burn banget. Jadi siapin kopi atau teh hangat, matiin lampu, dan dengerin baik-baik. Kita mulai dari awal ya. Ini naskah sinematik yang gue tulis khusus buat lo semua. Judulnya, Mereka Bertiga Naik Gunung Lawu, tapi yang turun tinggal 2. Suara angin malam berhembus pelan melalui pepohonan pinus yang menjulang tinggi di base camp Cemoro Kandang, pintu gerbang utama pendakian Gunung Lawu. Bau tanah basah setelah hujan sore masih menyelimuti udara, dicampur aroma asap dari api unggun kecil yang dibuat para pendaki lain. Lampu senter dan headlamp berkedip-kedip seperti kunang-kunang di kegelapan. Sementara suara tawa samar terdengar dari tenda-tenda yang berjejer. Di salah satu sudut, 3 pemuda asal Solo duduk melingkar di sekitar tas carrier mereka yang penuh muatan. Andi, yang paling tua di antara mereka, berusia 28 tahun, dengan jaket tebal berwarna hijau army, sedang memeriksa peta jalur pendakian di ponselnya. Cahaya layar menyinari wajahnya yang tegas, berjanggut tipis, dan mata yang penuh antusiasme. Bang, yakin nih kita mulai malam ini? Kata juru kunci tadi, jam-jam segini rawan, apalagi kalau nggak ikut pantangan. Kata Budi, sahabatnya yang berusia 25 tahun, sambil mengunyah roti isi yang dibeli dari warung kecil di base camp. Budi lebih santai, rambutnya acak-acakan di bawah topi kupluk, dan badannya agak gemuk karena hobi makan malam. Andi tertawa kecil, suaranya bergema pelan di udara dingin. Hah, lo percaya gitu-gituan, Bud? Mitos doang. Gue udah daki Lawu 2 kali sebelumnya. Jalur Cemoro Kandang ini aman, asal kita patuh aturan pendakian dasar. Jangan buang sampah sembarangan, jangan ribut-ribut, dan hormati alam. Juru kunci itu cuma nakut-nakutin biar pendaki gak sembrono. Cakra, yang termuda, 24 tahun, duduk diam di sebelah mereka. Dia mengenakan hoodie hitam yang menutupi sebagian wajahnya, tangannya sibuk mengikat tali sepatu hikingnya. Suara gesekan tali sepatu terdengar jelas di antara desir angin. Cakra bukan tipe banyak bicara, tapi matanya selalu waspada, seperti sedang mengamati sesuatu yang tak terlihat. Gue dengar dari warga sini ada larangan naik setelah maghrib. Katanya roh-roh penunggu lagi aktif. Tapi ya sudahlah, kita kan bertiga. Kalau ada apa-apa, saling jaga. Mereka bertiga sudah berteman sejak SMA, dan pendakian ini adalah cara mereka merayakan ulang tahun Andi. Base camp ramai dengan pendaki lain. Sekelompok mahasiswa dari Jogja yang sedang bernyanyi di sekitar api unggun, dan seorang bapak tua yang dikenal sebagai Pak Slamet, juru kunci setempat. Pak Slamet mendekat dengan langkah pelan, tongkat kayunya mengetuk tanah berbatu. Bau tembakau kretek menyertai kedatangannya. Anak-anak, sudah siap? Ingat ya, Gunung Lawu ini bukan sembarang gunung. Ada mitos Kiai Jalak dan Bok Randa, penunggu yang suka goda pendaki yang sombong. Jangan panggil nama teman kalau malam. Jangan tinggal jejak makanan. Dan kalau dengar suara aneh, jangan balas.
Semoga selamat sampai puncak. Ucap Pak Slamet dengan suara serak. Matanya menatap mereka satu persatu. Angin malam semakin kencang, membuat api unggun berkedip-kedip dan daun-daun bergoyang seperti bisikan. Andi mengangguk sopan. "Terima kasih Pak, kami hati-hati." Tapi di dalam hati, dia menggelengkan kepala. Mitos itu bagus untuk cerita api unggun. Tapi realitanya, pendakian ini tentang ketahanan fisik dan mental. Mereka memeriksa perlengkapan terakhir, air minum, makanan instan, sleeping bag, dan obat-obatan. Suara resleting tas terdengar nyaring, diikuti hembusan napas mereka yang mulai berembun karena dingin. Malam semakin larut. Jam menunjukkan pukul 10 malam, dan kabut tipis mulai turun dari lereng gunung, menyelimuti base camp seperti selimut putih yang lembab. Langkah kaki mereka mulai menginjak jalur tanah yang licin, ditandai dengan papan kayu bertuliskan "Selamat mendaki Gunung Lau". Cahaya headlamp Andy menyinari jalan setapak yang dipenuhi akar pohon dan batu-batu tajam. Suara kerikil bergeser di bawah sepatu mereka bergema di keheningan hutan, dicampur dengan kicau serangga malam yang tak henti-hentinya. Bau lumut basah dan panah lembab menyengat hidung, membuat napas mereka terasa lebih berat. Andy memimpin di depan, tas carrier-nya bergoyang pelan dengan setiap langkah. Guys, pace-nya pelan aja dulu. Kita target pos 1 dalam 2 jam, kata Andi. Suaranya tenang tapi tegas. Angin malam menyusup melalui celah jaket, membuat kulit mereka merinding. Budi mengikuti di belakang. Napasnya sudah mulai tersengal karena beban tas yang berat. Ya ampun bang, ini jalur kok rasanya lebih curam dari yang gue ingat. Lo yakin gak salah ambil jalan? Gumam Budi sambil menyeka keringat yang mulai bercucuran meski udara dingin. Cakra di tengah, tangannya memegang tongkat hiking yang dibuat dari ranting. Matanya menyapu kegelapan di sekitar. Pohon-pohon edelweiss liar mulai terlihat di pinggir jalur. Bunga putihnya berkilau samar di bawah cahaya lampu. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari semak-semak di sisi kanan. Mereka berhenti sejenak, napas tertahan. "Apa itu?" bisik Cakra. Suaranya hampir tak terdengar. Andi menyinari ke arah suara itu, tapi hanya melihat daun-daun bergoyang pelan karena angin. Hewan liar aja kali, monyet atau kijang. Santai, lanjut, jawab Andi meski hatinya sedikit berdegup lebih cepat. Mereka melanjutkan, langkah demi langkah, melewati sungai kecil yang airnya mengalir deras. Suara gemericiknya seperti musik latar yang menenangkan, tapi juga menyeramkan. Kabut semakin tebal, membuat jarak pandang hanya beberapa meter ke depan. Bau hutan semakin kuat, campuran daun busuk dan bunga liar. Gunakan nada netral dan tenang. Setelah 1 jam, mereka istirahat di batu besar di pinggir jalur. Budi membuka botol air, minum dengan lahap, air tumpah sedikit ke dagunya. Gue dengar cerita dari pendaki lain tadi di base camp. Katanya ada yang pernah lihat bayangan perempuan berpakaian putih di pos 2. Kuntilanak katanya. Cakra menggelengkan kepala, tapi matanya melirik ke kegelapan. Jangan omong gitu, Bud. Nanti beneran datang. Andi tertawa, tapi tawanya terdengar dipaksakan. "Lo berdua ini penakut banget. Ini gunung, bukan kuburan. Fokus aja ke puncak. Besok pagi kita lihat sunrise yang indah." Mereka bangun lagi, melanjutkan pendakian. Angin mulai bertiup lebih kencang, membawa suara-suara aneh seperti bisikan samar. Tapi mereka anggap itu hanya imajinasi. Akhirnya, setelah 2 jam mendaki yang melelahkan, mereka tiba di pos 1. Shelter kayu sederhana berdiri di sana, dikelilingi pepohonan tinggi yang daunnya bergoyang seperti tangan-tangan gelap. Suara angin menderu pelan, dicampur dengan tetesan air dari daun yang masih basah. Bau kayu lapuk menyambut mereka saat Andi membuka pintu shelter.
Di dalam hanya ada bangku kayu panjang dan lantai tanah yang dingin. Pos 1 aman, kita istirahat di sini dulu, makan malam, kata Andi meletakkan tasnya dengan bunyi gedebuk. Budi segera membuka kompor portabel, api biru kecil menyala dengan suara desis, memanaskan air untuk mie instan. Aroma mie goreng mulai menyebar, menggoda perut mereka yang keroncongan. Cakra duduk di sudut, matanya menatap keluar jendela kecil yang berdebu. Kabut di luar semakin pekat, seperti asap putih yang bergerak lambat. Gue ngerasa aneh guys, kayak ada yang ngawasin kita sejak dari base camp. Budi menoleh, sendoknya berhenti di udara. Ah, lo lagi capek aja, Cak. Makan dulu, biar tenaga balik. Tapi saat mereka makan, suara langkah kaki terdengar dari luar. Pelan tapi jelas, seperti seseorang berjalan di tanah basah. Andi bangun, menyinari keluar dengan headlamp. Tak ada siapa-siapa, hanya kabut yang bergulung. Mungkin pendaki lain, gumamnya. Tapi suaranya ragu. Mereka melanjutkan makan dalam diam. Napas mereka terdengar lebih berat. Angin malam meniupkan daun kering ke pintu. Suaranya seperti goresan kuku. Setelah makan, mereka merebahkan sleeping bag di lantai. Lampu dimatikan. Kegelapan menyelimuti shelter. Suara napas mereka bergantian, tapi Cakra tak bisa tidur. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara perempuan menangis di bawah angin. Dia bergidik, tapi tak berani bilang. Malam semakin dalam dan teror baru saja dimulai. Kegelapan malam semakin pekat saat mereka meninggalkan pos 1. Langkah kaki mereka kembali menginjak jalur tanah yang semakin curam dan berbatu. Angin malam bertiup lebih kencang sekarang, membawa aroma tanah basah yang dicampur dengan bau daun busuk dari hutan lebat. Kabut yang tadinya tipis, kini seperti tirai putih tebal yang menyelimuti segalanya, membuat cahaya headlamp mereka hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Suara serangga malam semakin nyaring, seperti orkestra kecil yang tak pernah berhenti, diikuti sesekali oleh suara ranting patah yang entah dari mana asalnya. Andi masih memimpin, napasnya teratur meski keringat mulai membasahi punggungnya di bawah jaket tebal. Pos 2 gak jauh lagi guys, kita lewatin hutan Edelweiss, lalu ada tanjakan tajam. Tetap dekat-dekat, jangan pisah. Budi mengangguk, tapi langkahnya mulai goyah karena kelelahan. Tas carrier-nya bergoyang-goyang seperti beban yang tak mau diam. Bang, gue capek banget. Kabut ini bikin gue ngerasa sesak, kayak lagi di dalam awan yang hidup. Cakra diam saja, matanya terus menyapu kegelapan di sekitar. Tangannya erat memegang tongkat hiking seperti senjata. Mereka melewati ladang Edelweiss yang legendaris. Bunga-bunga putih itu bergoyang telan di angin, seperti hantu-hantu kecil yang menari di kabut. Bau bunga liar menyengat hidung, manis tapi menyeramkan, mengingatkan pada cerita mitos tentang roh-roh yang menyamar jadi tanaman. Tiba-tiba, suara bisikan samar terdengar lagi, seperti suara perempuan yang memanggil nama seseorang. Andi. Andi. Andi berhenti mendadak. Headlampnya menyinari kabut kosong. Lo denger gak? Kayak ada yang panggil gue. Budi menoleh. Wajahnya pucat di bawah cahaya redup. Gue gak denger apa-apa bang. Mungkin angin aja. Jangan mikirin. Lanjut yuk. Cakra menggigit bibir. Hatinya berdegup kencang. Jangan balas suara itu. Seperti kata Pak Selamat. Itu bisa goda kita. Pendakian berlanjut. Tanjakan semakin curam, membuat betis mereka terasa terbakar. Suara napas mereka bergema di keheningan, dicampur dengan gesekan sepatu di batu licin. Kabut semakin tebal, seperti tangan-tangan dingin yang menyentuh kulit mereka. Lalu, di tengah jalur, mereka melihat sesosok bayangan samar di depan, seperti orang berdiri diam. Andi menyinari ke sana.
Tapi bayangan itu lenyap seketika, meninggalkan hanya kabut yang berputar. Apa itu tadi? Gumam Cakra, suaranya gemetar. Andi menggelengkan kepala, mencoba tenang. Mata kita lagi lelah, pos 2 udah dekat, kita istirahat di sana. Akhirnya, setelah 1 jam penuh ketegangan, mereka tiba di pos 2. Shelter di sini lebih tua, dinding payunya retak-retak, dan atapnya bocor di beberapa tempat, membuat tetesan air jatuh pelan seperti jam yang berdetak. Bau kayu lembab dan jamur menyambut mereka saat membuka pintu yang berderit. Di dalam ada coretan-coretan di dinding dari pendaki sebelumnya. Hati-hati malam ini, jangan tidur sendirian. Dan satu yang membuat bulu kuduk mereka merinding, dia datang lagi. Budi duduk di bangku kayu, meletakkan tasnya dengan suara berat. Ini pos apa kuburan? Coretannya bikin gue gak nyaman. Andi mencoba tertawa, tapi suaranya kering. Pendaki iseng aja, kita bikin api kecil, makan camilan, lalu lanjut ke pos 3 sebelum subuh. Cakra mengangguk, tapi matanya tak lepas dari jendela kecil, di mana kabut di luar seperti makhluk hidup yang mengintip. Mereka menyantap biskuit dan minum air hangat dari termos. Suara kunyahan mereka terdengar jelas di ruangan sempit. Angin di luar menderu, membuat pintu bergoyang pelan. Lalu, suara tangis perempuan terdengar lagi, lebih dekat sekarang, seperti dari balik dinding. Itu pasti angin, kata Andi, tapi wajahnya menunjukkan keraguan. Budi bangun, mendekati jendela. Gue cek keluar bentar. Cakra menarik tangannya. Jangan, Bud, kita tunggu aja di sini. Malam semakin larut dan kabut seolah menelan segalanya, termasuk rasa aman mereka. Dari pos 2, jalur pendakian berubah menjadi lebih ganas. Dikenal sebagai tanjakan setan oleh para pendaki lokal. Batu-batu besar menghalangi jalan, akar pohon menjuntai seperti jebakan, dan kemiringan hampir 45 derajat membuat setiap langkah terasa seperti perjuangan melawan gravitasi. Angin malam sekarang bercampur dengan hujan gerimis halus, membuat tanah licin dan berlumpur. Suara cipratan air di bawah sepatu mereka seperti langkah hantu yang mengikuti. Bau tanah basah semakin kuat, dicampur dengan aroma sulfur samar dari lereng vulkanik Lawu yang masih aktif. Andi memimpin dengan hati-hati, tangannya meraih akar untuk keseimbangan. Pelan-pelan guys, tanjakan ini rawan longsor kalau hujan. Pegang erat, jangan jatuh. Budi mengikuti. Napasnya tersengal-sengal, keringat bercampur air hujan membasahi wajahnya. Bang, gue ngerasa ada yang salah. Jejak kaki kita kayak hilang di belakang, padahal kita baru lewat. Cakra menoleh ke belakang, headlampnya menyinari jalur yang mereka lalui. Tapi memang benar, lumpur yang seharusnya penuh jejak sepatu mereka, kini mulus lagi, seperti tak pernah disentuh. Ini gak masuk akal. Kayak ada yang hapus jejak kita. Andi memimpin dengan hati-hati. Tangannya meraih akar untuk keseimbangan. Pelan-pelan guys. Tanjakan ini rawan longsor kalau hujan. Pegang erat, jangan jatuh. Budi mengikuti. Napasnya tersengal-sengal. Keringat bercampur air hujan membasahi wajahnya. Bang, gue ngerasa ada yang salah. Jejak kaki kita kayak hilang di belakang. Padahal kita baru lewat. Cakra menoleh ke belakang. Headlampnya menyinari jalur yang mereka lalui. Tapi memang benar. Lumpur yang seharusnya penuh jejak sepatu mereka kini mulus lagi. Seperti tak pernah disentuh. Ini gak masuk akal. Kayak ada yang gak hapus jejak kita. Tiba-tiba hujan deras turun. Suara gemuruh air seperti raungan gunung. Kabut bercampur hujan membuat pandangan mereka nol. Headlamp hanya menciptakan pantulan putih yang menyilaukan. Mereka saling berpegangan tangan untuk tak pisah. Langkah demi langkah di tanjakan licin. Lalu suara jeritan samar terdengar dari atas, seperti seseorang jatuh. Apa itu?
teriak Cakra di atas deru hujan. Andi menyinari ke atas, tapi hanya melihat batu-batu basah. Mungkin batu longsor. Cepat, kita naik. Setelah perjuangan panjang, mereka tiba di akhir tanjakan. Napas mereka seperti orang sekarat. Di sana ada batu besar dengan ukiran lama. Konon tempat ritual juru kunci. Bau dupa samar masih tertinggal meski hujan. Budi duduk di batu, tubuhnya basah kuyup. Gue gak kuat lagi guys, gue ngerasa ada yang tarik kaki gue tadi di tanjakan. Andi memeriksa kakinya, tapi tak ada apa-apa. Imajinasi aja Bud, kita istirahat sebentar lalu lanjut ke pos 3. Cakra menatap ke bawah, di mana tanjakan tadi kini tertutup kabut total, seperti jurang tak berdasar. Malam ini seolah menguji batas mereka, dan teror baru saja meningkat. Pos 3 adalah titik kritis di pendakian Gunung Lawu. Shelter kayu yang lebih besar dengan api unggun permanen di depannya. Meski sekarang hanya abu dingin yang tersisa. Angin malam di sini lebih ganas, menderu seperti serigala, membawa bau belerang kuat dari kawah di dekat puncak. Daun-daun bergoyang keras, suaranya seperti tepuk tangan sarkastis, dan kabut masih menyelimuti, tapi sedikit lebih tipis, memungkinkan mereka melihat siluet pohon-pohon tinggi seperti raksasa gelap. Mereka masuk ke shelter dengan tubuh menggigil. Air hujan menetes dari jaket mereka ke lantai kayu yang berderit. Andi segera menyalakan kompor untuk memanaskan air. Api biru kecil itu menjadi satu-satunya cahaya hangat di ruangan gelap. Kita ganti baju kering dulu, minum teh panas. Pos 3 ini aman, banyak pendaki yang istirahat di sini. Budi melepas tasnya, suara resleting nyaring di keheningan. Bang, gue lihat bayangan tadi di luar, kayak orang lagi berdiri dekat api unggun. Cakra mendekati jendela, menyeka embun di kaca dengan lengan bajunya. Gue juga lihat, tapi pas gue kedip hilang. Tapi saat mereka merebahkan diri di sleeping bag, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini di atap shelter, seperti seseorang berjalan pelan di atas. Andi bangun, menyinari langit-langit dengan headlamp. Binatang aja kali. Lalu suara itu berhenti, diganti dengan ketukan pelan di pintu. Ketuk, ketuk, ketuk. Mereka saling pandang, napas tertahan. Siapa di luar? Panggil Andi. Suaranya tegas, tapi ada getar ketakutan. Tak ada jawaban, hanya angin yang menderu lebih keras. Budi berbisik, "Jangan buka bang, itu pasti kodaannya." Cakra memegang pisau lipat di sakunya, matanya tak berkedip. Malam di pos 3 terasa abadi. Dan bayangan di luar seolah menunggu kesalahan kecil mereka. Mereka duduk melingkar, meminum teh hangat yang uapnya naik pelan seperti asap roh. Aroma jahe dan gula merah menyebar, sedikit menenangkan saraf mereka yang tegang. Tapi suara angin di luar semakin aneh, seperti campuran bisikan dan tawa pelan. "Lo inget mitos Mbok Randanya?" kata Budi tiba-tiba, suaranya rendah. Katanya dia roh perempuan yang mati di gunung ini karena ditinggal temennya. Dia suka goda pendaki yang sombong, bikin mereka hilang satu persatu. Andi menggelengkan kepala. "Cukup Bud, itu cuma cerita untuk nakut-nakutin. Kita fokus istirahat, besok pagi kita ke puncak." Ketukan di pintu shelter pos 3 semakin keras, seperti jari-jari dingin yang tak sabar menunggu. Ketuk, ketuk, ketuk. Ritmenya pelan tapi pasti, seolah ada tangan tak kasat mata yang menguji ketahanan mereka. Angin menderu di luar, membuat dinding kayu berderit, seperti sedang bernapas. Dan uap dari cangkir teh mereka masih mengepul tipis di udara dingin. Andi bangun pelan. Tangannya gemetar saat meraih senter. "Siapa di luar? Kami lagi istirahat," teriaknya.
Suaranya bergema di ruangan sempit, tapi hanya angin yang membalas dengan raungan pelan. Gunakan nada netral dan tenang. Budi mundur ke belakang. Tubuhnya menempel di dinding. Jangan buka bang, itu pasti Mbok Randa. Gue baca di forum pendaki. Dia suka ketuk pintu buat goda. Kalau dibuka, dia masuk dan ambil satu orang. Cakra memegang pisau lipatnya erat. Matanya menyipit ke arah pintu. Kita abaikan aja, tutup telinga, doa aja. Tapi ketukan berubah jadi goresan. Seperti kuku panjang menggaruk kayu. Suaranya membuat bulu kuduk mereka berdiri. Gores, gores. Andi tak tahan lagi. Gue buka sebentar, cek aja. Kalau pendaki lain, kita bisa bareng. Dia mendekat. Tangannya memegang gagang pintu yang dingin seperti es. Budi dan Cakra mundur. Napas mereka tertahan. Pintu dibuka pelan. Deritanya nyaring seperti jeritan. Headlamp Andi menyinari kegelapan luar. Hanya kabut tebal yang bergulung, pohon-pohon hitam berdiri diam, dan tanah basah yang kosong. Tak ada siapa-siapa. Kosong, gumam Andi. Tapi saat dia hendak menutup pintu, angin kencang menerpa, membawa bau parfum lama, bau bunga melati busuk, seperti dari kuburan. Pintu tertutup lagi dengan bunyi bang dan ketukan berhenti seketika. Tapi sekarang suara tawa perempuan samar terdengar dari dalam shelter sendiri, seperti dari sudut gelap. Hihihihi. Budi menjerit kecil. Itu suaranya. Dia udah masuk. Cakra menyinari seluruh ruangan dengan senter. Bayangan mereka memanjang aneh di dinding, tapi tak ada apa-apa. Andi mencoba tenang. Itu angin lewat celah. Kita kunci pintu, tidur bergantian, jaga satu sama lain. Mereka duduk dekat api kompor kecil, mata tak berkedip, tangan saling genggam. Malam terasa lebih dingin, seperti es yang merayap ke tulang mereka. 1 jam kemudian, Cakra yang jaga pertama, matanya mulai berat. Tapi tiba-tiba, dia melihat bayangan hitam di pojok, seperti perempuan berpakaian putih kusam, rambutnya panjang menutupi wajah. Saat dia kedip, hilang. Guys, gue lihat dia. Subuh masih jauh. Tapi ketegangan di pos 3 membuat mereka tak bisa tidur. Andi dan Budi bergantian jaga. Sementara Cakra akhirnya merebahkan diri di sleeping bag. Napasnya teratur meski gelisah. Suara angin di luar kini seperti nyanyian ratapan, membawa bisikan nama-nama mereka. Cakra, Cakra, pulanglah. Cakra bergoyang dalam tidurnya. Keringat dingin membasahi dahinya. Jangan panggil aku, gumamnya dalam mimpi. Tiba-tiba, sekitar pukul 3 dini hari, suara pintu berderit lagi, meski sudah dikunci. Andi bangun, siapa? Tapi kali ini, angin membawa kabut masuk lewat celah bawah pintu, seperti asap putih yang hidup. Kabut itu berputar pelan di lantai, mendekati sleeping bag Cakra. Budi menyalakan headlamp. Cahayanya memantul aneh di kabut. Bang, lihat, kabutnya gerak sendiri. Andi mendekat, menggoyang bahu Cakra. Cak, bangun, ada apa-apa? Cakra membuka mata, tapi tatapannya kosong, seperti orang kesurupan. Dia panggil gue. Katanya teman-teman gue bohong. Lo berdua ninggalin gue di sini. Suaranya datar, tak seperti biasa. Andi dan Budi saling pandang ketakutan. Cak, lo ngaco, bangun, kita lanjut ke puncak bareng. Tapi Cakra bangun, berjalan pelan ke pintu. Tangannya membuka kunci dengan gerakan mekanis. Gue harus ikut dia. Dia janji kasih jalan pintas. Budi menarik tangannya. Jangan, Cak, itu godaannya. Cakra menoleh. Senyum aneh di bibirnya. Matanya hitam pekat di bawah cahaya lampu. Lo berdua tinggal di sini aja. Gue turun duluan. Pintu terbuka. Dan Cakra melangkah keluar ke kabut tebal. Tubuhnya langsung tertelan kegelapan. Andi berlari mengejar. Cakra, balik! Tapi hanya suara langkah kaki yang menjauh.
diikuti tawa perempuan yang semakin keras. Andi dan Budi mencari di luar. Headlamp menyinari hutan kosong. Jejak sepatu Cakra menghilang di tanah basah, seperti ditelan bumi. "Cakra!" teriak mereka. Tapi hanya Gema yang membalas. Kabut menutup pintu lagi, dan pos 3 terasa hampa. Andi dan Budi duduk di lantai, tubuh gemetar. Air mata Budi mengalir tanpa suara. "Dia hilang, Bang. Cakra hilang beneran. Itu pasti Mbok Randa atau Kiai Jalak yang marah karena kita naik malam." Andi memeluk kepalanya. "Kita harus turun sekarang. Gak aman di sini lagi. Target base camp sebelum siang." Mereka packing tas dengan tergesa, tangan gemetar saat mengikat tali sepatu, meninggalkan sleeping bag Cakra tergeletak seperti mayat. Turunnya lebih mengerikan dari naik. Jalur yang sama kini terasa asing. Batu-batu seperti tangan mencengkram kaki mereka. Angin menderu nama Cakra berulang. Di tanjakan setan mereka hampir jatuh karena tanah longsor kecil. Suara batu berguling seperti tawa sarkastis. "Gue ngerasa dia masih ikut kita," bisik Budi, matanya liar. Andi tak jawab, hanya fokus langkah. Kabut tak pernah hilang, bahkan saat matahari terbit samar di ufuk, cahayanya merah seperti darah. Di pos 2, mereka istirahat sebentar. Tapi coretan di dinding kini bertambah. 1 hilang, 2 lagi menyusul. Budi menjerit, "Siapa yang nulis?" Mereka lari lagi, melewati pos 1 yang kini terasa seperti kuburan kosong. Base camp Cemoro Kandang akhirnya terlihat saat siang. Tapi hanya 2 yang tiba, Andi dan Budi. Wajah pucat, mata cekung. Pak Slamet menyambut di gerbang. Matanya tahu. Anda ketiga mana? Andi hanya geleng kepala. Hilang di pos 3. Ditelan kabut. Tim SAR dipanggil, tapi pencarian sia-sia. Jejak Cakra tak ditemukan. Hanya sleeping bag-nya yang ditemukan di pos 3. Kosong dan dingin. Pendaki lain bilang, Gunung Lawu ambil korban tiap tahun yang langgar pantangan. Andi dan Budi tak pernah naik gunung lagi. Mimpu mereka selalu dihantui suara ketukan dan tawa Mbok Randa. Tapi, benarkah itu mitos? Atau ada yang lebih gelap? Beberapa pendaki bilang, mereka pernah lihat 3 bayangan naik lagi di malam gelap. Salah satunya berpakaian hoodie hitam seperti Cakra. Tapi wajahnya tak punya. Hati-hati kalau lo naik Lawu malam hari. Jangan pernah pisah dan jangan buka pintu kalau ketuk. Kalau logonya pengalaman, tapi benarkah itu mitos? Atau ada yang lebih gelap? Beberapa pendaki bilang mereka pernah lihat 3 bayangan naik lagi di malam gelap. Salah satunya berpakaian hoodie hitam seperti Cakra. Tapi wajahnya tak punya. Hati-hati kalau lo naik Lawu malam hari. Jangan pernah pisah dan jangan buka pintu kalau ketuk. Kalau logonya pengalaman pendakian horor, share di komentar. Like kalau lo suka. Subscribe buat cerita horor Indonesia lain. Dan jangan lupa, jangan naik gunung sendirian. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat malam. Atau jangan tidur sendirian ya.